Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Ada beberapa strategi atau taktik Shin Tae-yong saat menghadapi Nepal, yang menurut kami sangat berkelas. Pertama, inilah susunan pemain yang diturunkan oleh Coach Shin Tae-yong. Kemudian peran 3 bek yang tak biasa. Di laga melawan Kuwait dan Jordania, selalu bermain dengan blok rendah, yang artinya Timnas Indonesia meletakkan dan menumpuk pemain ke arah area bertahan. Jawabannya sederhana, komposisi pemain Timnas tak lebih unggul dari Jordan dan Kuwait. Terlebih lagi di grup A posisi kita adalah tim kuda hitam. Sedangkan partai melawan Nepal, kita unggul dari kualitas pemain, yang membuat Timnas Nepal, yang harus melakukan blok rendah. Menariknya dalam proses kemenangan Timnas atas Nepal, Timnas Indonesia hanya meletakkan 3 pemain bertahan, yakni 3 center back saat melakukan serangan. Memang cukup aneh, ketika Klok, Kambuaya, Arhan serta Asnawi justru berada jauh di depan dan tidak menjemput bola. Sampai komentator pun turut bingung mengapa tak ada pemain yang menjemput bola. Namun disitulah kejeniusan seorang Shin Tae-yong. Melawan tim dengan blok rendah, seperti pertemuan terakhir melawan Bangladesh. Tampaknya Timnas sangat kesulitan membongkar pertahanan lawan jika menggunakan formasi seperti biasa yang diterapkan Timnas. Pada pertandingan melawan Nepal, area gelandang bertahan dikosongkan, dan para penjemput bola seperti Mark Klok dan Kambuaya, juga diinstruksikan maju ke depan. Termasuk 2 fullback, Pratama Arhan, dan Asnawi Mangkualam. Dengan strategi ini peran penting tentu saja di 3 center back itu sendiri. Selain bertugas untuk bertahan, mereka juga berperan seperti Mark Klok yang membangun serangan. Baik itu dengan dribble, maupun long ball. Elkan Bagot beberapa kali ikut maju membangun serangan. Bahkan hingga melewati garis tengah. Kemudian Fahrudin yang selalu bersiap mengalirkan bola ke Asnawi Mangkualam. Sedangkan peran terpentingnya terletak di Rizky Ridho, yang berperan menjadi pengatur serangan dan penentu arah bola. Kemudian tentang pilihan Shin Tae-yong lebih memilih pemain yang sedang underperform, yakni Asnawi Mangkualam, ketimbang pemain yang sedang lagi bagus-bagusnya, yakni Rahmat Irianto. Bagaimana jalannya pertandingan, mungkin sudah diprediksi oleh Shin Tae-yong. Irianto memang menjadi aktor utama terjadinya 2 gol melawan Kuwait. Namun dalam posisi melawan tim seperti Nepal, tampaknya Shin Tae-yong tahu betul, jika pemain seperti Asnawilah, yang lebih masuk dalam strategi semacam ini. Kelebihan Asnawi adalah mampu bermain bagus di area half space, yakni ruang antara lini tengah dan sayap. Dari ruang itulah Asnawi berhasil membuat 2 assist pada babak pertama, 1 untuk Witan, dan 1 lagi untuk Dimas Drajat. Dan inilah cara main Asnawi pada Piala AFF lalu. Cara bermain semacam ini atau sering melakukan umpan dari area half space, sangat kental dengan satu nama, yaitu fullback Liverpool Alexander Arnold. Walaupun memang tak wajar, membandingkan kelas kedua pemain ini. Namun setidaknya, gambaran dan visi bermain pemain timnas kita, terus berkembang yakni mengikuti strategi modern dalam sepak bola. Selanjutnya, keuntungan bagi Elkan Bagot ketika pemain lawan melakukan blok rendah. Bertahannya Nepal menumpuk hingga 7 pemainnya dalam kotak penalti membuat Elkan berani maju ke depan dan mengambil posisi yang biasa ditempati oleh Klok dan Kambuaya. Umumnya seorang center back mencetak gol melalui sundulan atau proses dari bola mati. Namun gol Elkan sangat berkelas. Golnya saat itu seperti mengajarkan ke pemain tengah timnas yakni Kambuaya dan Mark Klok, jika ingin mencetak gol, tak perlu kuat, yang penting terarah ke dekat tiang gawang. Yang mana Klok dan Kambuaya, sering sekali tembakannya melambung ke atas mistar gawang. Bahkan melihat gol ini, komentator mengatakan, Elkan adalah pemain yang masuk semua. Maksudnya adalah bola atas jago, yakni melalui sundulan, dan bola bawah juga akurat, melalui tembakan atau passing akurat. Sebagai penutup, kemenangan timnas atas Nepal bukanlah suatu kemenangan yang turun dari langit. Peran pemain, serta kejeniusan pelatih sangat berpengaruh dengan hasil tersebut. Dan begitulah tentang analisis taktik, Timnas Indonesia versus Nepal dalam kualifikasi Piala Asia 2023.